Hai semuanya. Pernah tidak kalian merasa hidup seperti terus dikejar sesuatu yang bahkan tidak benar-benar jelas bentuknya? Bangun pagi rasanya belum benar-benar segar, tapi kepala sudah dipenuhi daftar hal yang harus dikerjakan. Baru membuka mata, notifikasi sudah menunggu. Baru duduk sebentar, rasa bersalah mulai muncul karena merasa belum cukup produktif. Kita hidup di zaman yang aneh. Semua orang berlomba menjadi lebih cepat, lebih sibuk, lebih aktif, lebih terlihat berhasil, sampai akhirnya banyak orang lupa bagaimana caranya merasa tenang saat menjalani hidupnya sendiri. Yang lebih ironis, banyak orang terlihat produktif dari luar, tetapi di dalam dirinya sebenarnya sedang perlahan habis. Tubuh masih bergerak, pekerjaan masih selesai, target masih tercapai, tetapi batin mulai kehilangan tenaga. Semangat tidak lagi muncul karena keinginan hidup, melainkan karena takut tertinggal. Di titik inilah banyak orang mulai merasa lelah secara mental tanpa benar-benar memahami penyebabnya. Kaum Stoik sejak ribuan tahun lalu sebenarnya sudah membahas hal seperti ini jauh sebelum dunia modern dipenuhi media sosial, tekanan karir dan budaya hustle tanpa henti. Mereka memahami bahwa manusia bisa hancur bukan hanya karena penderitaan besar, tetapi juga karena hidup yang dijalani tanpa kendali atas pikiran sendiri. Stoik bukan tentang menjadi dingin, tidak punya emosi, atau hidup seperti robot tanpa perasaan. Banyak orang salah memahami ini. Stoik justru mengajarkan bagaimana caranya menjaga pikiran tetap stabil di tengah tekanan hidup yang terus berubah. Mereka sadar bahwa hidup akan selalu penuh tuntutan, tetapi manusia tetap bisa menjalani semuanya tanpa kehilangan dirinya sendiri. Masalah terbesar banyak orang hari ini bukan karena kurang kemampuan, melainkan karena pikirannya terlalu penuh. Kita terlalu sering memikirkan semuanya sekaligus. Memikirkan masa depan yang belum tentu terjadi, memikirkan pendapat orang lain, memikirkan standar hidup yang terus naik, memikirkan apakah kita cukup berhasil dibanding orang lain, sampai akhirnya energi mental habis sebelum benar-benar digunakan untuk hal penting. Itulah sebabnya banyak orang merasa capek bahkan ketika tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Pikiran yang tidak teratur bisa menguras tenaga jauh lebih besar daripada pekerjaan itu sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi sangat sulit dilakukan oleh manusia modern, yaitu memisahkan apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak bisa dikendalikan. Kedengarannya sederhana, tetapi kalau benar-benar diterapkan, hidup bisa berubah drastis. Banyak penderitaan muncul karena kita memaksa diri mengontrol hal yang sebenarnya tidak berada dalam kendali kita. Kita ingin semua orang menyukai kita. Kita ingin semua usaha langsung berhasil. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana. Kita ingin masa depan aman tanpa ketidakpastian. Padahal kenyataannya hidup tidak pernah berjalan sebersih itu. Ketika seseorang menggantungkan ketenangan hidupnya pada hal-hal di luar kendalinya, maka hidupnya akan selalu rapuh. Hari ini tenang karena dipuji orang, besok hancur karena dikritik sedikit. Hari ini semangat karena hasil kerja bagus, besok kehilangan motivasi karena gagal satu kali. Stoik mengajarkan bahwa stabilitas mental tidak boleh bergantung pada dunia luar. Kalau hidup kalian hanya tenang saat semuanya berjalan sesuai keinginan, maka ketenangan itu sebenarnya sangat lemah. Produktif tanpa merasa terbakar habis bukan berarti hidup tanpa kerja keras. Stoik tidak mengajarkan kemalasan. Mereka justru sangat menghargai disiplin. Tetapi disiplin Stoik berbeda dengan disiplin modern yang sering dipenuhi tekanan berlebihan. Banyak orang hari ini memaknai disiplin sebagai memaksa diri terus bergerak tanpa istirahat. Padahal itu bukan disiplin, melainkan penyiksaan yang dibungkus motivasi. Disiplin Stoik lebih mirip kemampuan menjaga arah hidup tetap stabil tanpa harus menghancurkan diri sendiri dalam prosesnya. Orang Stoik tetap bekerja keras, tetapi mereka tidak membiarkan identitas dirinya bergantung sepenuhnya pada hasil. Mereka fokus pada tindakan, bukan obsesi berlebihan terhadap hasil akhir. Ini sangat penting dipahami, karena banyak kelelahan mental muncul bukan karena pekerjaan terlalu berat, tetapi karena ekspektasi emosional yang menempel pada pekerjaan itu. Ketika seseorang merasa nilai dirinya ditentukan oleh keberhasilan, maka setiap kegagalan kecil terasa seperti ancaman besar. Bayangkan dua orang mengerjakan hal yang sama. Yang satu bekerja dengan fokus pada proses. Yang satu lagi bekerja sambil terus memikirkan apakah hasilnya akan dipuji, apakah akan dianggap gagal, apakah akan kalah dari orang lain, apakah masa depannya aman. Secara fisik mungkin mereka melakukan pekerjaan yang sama, tetapi secara mental bebannya jauh berbeda.
Pikiran yang dipenuhi ketakutan dan kecemasan membuat pekerjaan terasa jauh lebih melelahkan. Stoik mengajarkan bahwa manusia sebaiknya memberikan usaha terbaik pada apa yang bisa dilakukan hari ini, lalu menerima hasilnya dengan tenang. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi memahami bahwa hasil akhir tidak selalu sepenuhnya berada dalam kuasa kita. Ketika seseorang bisa menerima ini, beban mental akan jauh berkurang. Energi tidak lagi habis untuk mencemaskan semua kemungkinan buruk. Salah satu penyebab orang cepat burnout adalah karena hidupnya dipenuhi perang yang sebenarnya tidak perlu. Kita terlalu banyak bertarung di dalam kepala sendiri. Sedikit komentar negatif bisa dipikirkan berhari-hari. Sedikit kegagalan bisa membuat rasa percaya diri runtuh total. Sedikit ketertinggalan dari orang lain langsung membuat hidup terasa kacau. Padahal sebagian besar tekanan itu bukan datang dari dunia luar, tetapi dari cara pikiran kita menafsirkan keadaan. Stoik percaya bahwa peristiwa tidak langsung menghancurkan manusia. Yang menghancurkan adalah penilaian manusia terhadap peristiwa tersebut. Dua orang bisa mengalami masalah yang sama, tetapi bereaksi sangat berbeda. Satu orang tetap tenang dan mencari solusi, yang lain langsung panik, marah, dan kehilangan arah. Bedanya bukan pada masalahnya, melainkan pada kualitas pikirannya. Di era sekarang, menjaga kualitas pikiran jauh lebih penting daripada sebelumnya. Dunia modern dirancang untuk membuat perhatian kita terus pecah. Kita terus dibanjiri informasi, hiburan, drama, opini, perbandingan hidup, dan tuntutan sosial. Tanpa disiplin mental, pikiran manusia sangat mudah lelah. Banyak orang merasa tidak punya energi, padahal sebenarnya mereka terlalu banyak mengkonsumsi hal yang tidak penting. Kaum Stoik sangat menjaga apa yang mereka izinkan masuk ke dalam pikirannya. Mereka sadar bahwa pikiran manusia seperti taman. Kalau dibiarkan terbuka tanpa batas, maka gulma akan tumbuh di mana-mana. Hari ini, banyak orang membiarkan pikirannya dipenuhi kecemasan yang bahkan bukan miliknya sendiri. Bangun tidur, langsung melihat kehidupan orang lain, membandingkan pencapaian, membandingkan penampilan, membandingkan kekayaan, membandingkan kecepatan hidup. Akhirnya hidup terasa selalu kurang. Padahal, produktivitas sejati bukan tentang melakukan semuanya. Produktivitas sejati adalah kemampuan menggunakan energi pada hal yang benar-benar penting. Stoik memahami bahwa waktu dan energi manusia terbatas. Karena itu, mereka sangat berhati-hati menentukan apa yang layak dipikirkan dan apa yang tidak. Banyak orang hari ini terlalu sibuk merespon semua hal sampai lupa menentukan prioritas hidupnya sendiri. Sedikit drama, langsung ikut emosi. Sedikit kontroversi, langsung ikut marah. Sedikit komentar negatif, langsung kehilangan fokus seharian. Energi mental habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberi manfaat nyata. Stoik mengajarkan ketenangan bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka tidak membiarkan hal kecil menguasai pikirannya terlalu lama. Mereka memahami bahwa perhatian adalah sumber daya paling berharga. Apa yang terus kalian pikirkan akan membentuk kualitas hidup kalian. Burnout sering muncul bukan karena manusia terlalu banyak bekerja, tetapi karena kehilangan makna dari apa yang dikerjakannya. Ketika seseorang hanya hidup untuk memenuhi ekspektasi luar, maka cepat atau lambat dirinya akan kosong. Banyak orang terlihat sibuk setiap hari, tetapi sebenarnya tidak tahu untuk apa semua itu dilakukan. Mereka terus bergerak karena takut diam, takut dianggap gagal, takut tertinggal, takut tidak relevan. Stoik mengajarkan pentingnya hidup sesuai nilai yang dipilih secara sadar. Mereka percaya bahwa manusia akan jauh lebih kuat ketika hidupnya memiliki arah internal yang jelas, bukan sekedar mengikuti arus sosial. Ketika seseorang tahu apa yang benar-benar penting baginya, maka hidup menjadi lebih sederhana. Tidak semua hal perlu dikejar, tidak semua kesempatan harus diambil, tidak semua pendapat orang perlu dipikirkan. Disinilah disiplin mental Stoik terasa sangat relevan untuk hidup modern.
Mereka tidak mengajarkan hidup lambat tanpa ambisi, tetapi mengajarkan bagaimana tetap bergerak tanpa kehilangan ketenangan, tetap bekerja tanpa diperbudak pekerjaan, tetap memiliki target tanpa menghancurkan diri sendiri. Banyak orang mengira ketenangan hanya bisa didapat setelah semua masalah selesai. Padahal masalah hidup tidak pernah benar-benar selesai. Selalu ada tantangan baru, selalu ada tekanan baru. Kalau menunggu hidup sempurna baru bisa tenang, maka kemungkinan besar ketenangan itu tidak akan pernah datang. Stoik justru melatih dirinya untuk tetap stabil di tengah ketidaksempurnaan hidup. Mereka memahami bahwa ketahanan mental bukan dibangun saat keadaan nyaman, tetapi saat menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kendali diri. Salah satu latihan mental stoik yang menarik adalah membayangkan kemungkinan buruk secara sadar, bukan untuk membuat diri takut, tetapi untuk melatih kesiapan mental. Banyak kecemasan muncul karena manusia terlalu bergantung pada harapan bahwa hidup harus selalu berjalan baik. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, mental langsung goyah. Dengan membiasakan diri menerima bahwa hidup bisa berubah kapan saja, seseorang justru menjadi lebih kuat menghadapi kenyataan. Mereka tidak mudah panik karena pikirannya sudah terbiasa menghadapi kemungkinan sulit. Ini berbeda dengan pola pikir modern yang sering menjual ilusi bahwa hidup harus selalu positif dan nyaman. Kaum Stoik memahami bahwa rasa sakit adalah bagian alami kehidupan. Kehilangan, kegagalan, penolakan, ketidakpastian, semuanya tidak bisa dihindari sepenuhnya. Tetapi manusia tetap bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dan disitulah letak kebebasan terbesar manusia menurut Stoik. Ketika seseorang memiliki kendali atas responsnya sendiri, maka dunia luar tidak lagi terlalu mudah mengguncangnya. Orang seperti ini biasanya terlihat lebih tenang, lebih fokus, dan tidak mudah habis energinya. Mereka tidak membuang tenaga untuk melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Banyak orang burn out karena terus melawan realitas hidupnya sendiri. Mereka tidak menerima bahwa hidup punya batas, tubuh punya batas, pikiran punya batas, energi punya batas. Akhirnya, mereka terus memaksa diri sampai benar-benar runtuh. Stoik mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan realitas, bukan melawan realitas secara emosional. Kalau tubuh lelah, istirahatlah tanpa rasa bersalah. Kalau ada hal di luar kendali, lepaskan tanpa terus dipikirkan. Kalau ada kegagalan, pelajari, lalu lanjutkan hidup. Mereka tidak menghabiskan waktu meratapi sesuatu terlalu lama. Banyak penderitaan modern sebenarnya diperparah oleh pikiran manusia sendiri. Satu masalah kecil bisa berubah menjadi beban besar karena terus diputar di kepala. Satu kegagalan kecil bisa terasa seperti akhir dunia karena manusia terlalu melekat pada ekspektasinya. Stoik mengingatkan bahwa pikiran manusia harus dilatih seperti otot. Kalau dibiarkan liar, maka emosi akan mengendalikan hidup. Orang yang tidak bisa mengatur pikirannya akan sangat mudah dikendalikan keadaan luar. Disiplin mental bukan berarti tidak punya emosi. Stoik tetap manusia biasa yang bisa sedih, kecewa, marah, dan takut. Tetapi mereka tidak membiarkan emosi mengambil alih seluruh hidupnya. Mereka memberi jarak antara peristiwa dan reaksi. Mereka belajar berhenti sejenak sebelum bereaksi. Di zaman sekarang, kemampuan berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi sangat langka. Dunia digital membuat semuanya serba cepat. Orang langsung marah, langsung bereaksi, langsung tersinggung, langsung panik. Akibatnya, pikiran terus lelah karena hidup dijalani secara reaktif. Stoik mengajarkan kehidupan yang lebih sadar. Mereka tidak ingin hidupnya dikendalikan impuls sesaat. Mereka memilih bertindak berdasarkan prinsip, bukan sekedar emosi sementara. Produktif tanpa burnout membutuhkan kemampuan menjaga ritme hidup.
Banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, tetapi karena tidak bisa menjaga kestabilan energi dalam jangka panjang. Mereka terlalu ekstrim. Hari ini kerja berlebihan, besok kehilangan tenaga total. Hari ini penuh motivasi, besok kehilangan arah. Stoik lebih menghargai konsistensi daripada ledakan semangat sesaat. Mereka memahami bahwa kehidupan adalah perjalanan panjang. Karena itu, energi harus dijaga dengan bijak. Seseorang yang terlalu keras pada dirinya sendiri biasanya justru lebih cepat hancur. Banyak orang berpikir bahwa menghina diri sendiri akan membuatnya lebih disiplin. Padahal seringkali itu hanya menciptakan tekanan mental yang tidak sehat. Stoik mengajarkan evaluasi diri tanpa kebencian pada diri sendiri. Mereka bisa mengakui kesalahan tanpa merasa dirinya tidak berharga. Ini penting karena banyak orang modern identitas dirinya terlalu melekat pada performa. Ketika berhasil merasa hebat, ketika gagal merasa tidak berguna. Stoik mengingatkan bahwa nilai manusia tidak berubah hanya karena satu keberhasilan atau satu kegagalan. Dengan cara pandang seperti ini, seseorang bisa tetap produktif tanpa terus hidup dalam ketakutan. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua rasa lelah harus diselesaikan dengan liburan atau hiburan. Ada rasa lelah yang muncul karena hidup terlalu jauh dari nilai yang sebenarnya penting bagi diri kita. Ada orang yang terus merasa kosong bukan karena kurang istirahat, tetapi hidupnya terus dipenuhi hal yang tidak benar-benar bermakna. Stoik selalu menekankan pentingnya hidup sederhana secara mental. Bukan berarti hidup miskin atau anti kesenangan, tetapi tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal berlebihan. Mereka sadar bahwa semakin banyak keinginan tidak penting yang dipelihara, semakin mudah manusia merasa tidak puas. Hari ini, banyak orang lelah karena terus mengejar citra hidup tertentu. Ingin terlihat sukses, ingin terlihat sibuk, ingin terlihat lebih hebat dari orang lain. Padahal semua itu sangat menguras energi mental. Orang yang pikirannya tenang biasanya tidak terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Mereka lebih fokus menjalani hidup yang memang ingin dijalani. Stoik mengajarkan bahwa kedamaian muncul ketika manusia berhenti mencari validasi terus-menerus dari luar dirinya. Selama harga diri bergantung pada penilaian orang lain, maka hidup akan selalu melelahkan. Produktif tanpa burnout berarti mampu bekerja keras tanpa kehilangan hubungan sehat dengan diri sendiri. Mampu punya target tanpa membenci hidup yang sedang dijalani. Mampu berkembang tanpa terus merasa kurang. Dan semua itu dimulai dari disiplin mental. Bukan disiplin yang penuh tekanan dan rasa takut, tetapi disiplin yang membuat pikiran tetap jernih, stabil, dan sadar arah hidupnya sendiri. Kita sering mengira bahwa rasa lelah hanya muncul karena terlalu banyak pekerjaan. Padahal, kenyataannya, banyak kelelahan muncul karena hidup dijalani dengan terlalu banyak tekanan batin yang tidak disadari. Ada orang yang sebenarnya tidak bekerja terlalu berat, tetapi pikirannya tidak pernah berhenti tegang. Bangun tidur sudah merasa tertinggal. Melihat keberhasilan orang lain, langsung merasa hidupnya kurang. Mendapat sedikit kritik, langsung merasa tidak cukup baik. Semua hal kecil terasa berat, karena batin tidak pernah benar-benar tenang. Kaum Stoik memahami bahwa kualitas hidup manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas dialog di dalam kepalanya sendiri. Kalau setiap hari isi pikiran hanya penuh ketakutan, kecemasan, dan rasa kurang, maka tubuh akan ikut lelah meskipun secara fisik tidak melakukan pekerjaan berat. Karena itu, mereka sangat menjaga cara berpikir. Mereka tidak membiarkan pikirannya terus tenggelam dalam drama yang sebenarnya tidak perlu. Banyak orang hari ini hidup seperti sedang dikejar sesuatu yang tidak pernah selesai. Setelah mencapai satu target, muncul target lain. Setelah mendapatkan satu hal, muncul rasa kurang lagi.
Akhirnya hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Stoik mengingatkan bahwa manusia yang tidak pernah merasa cukup akan terus kelelahan bahkan ketika hidupnya sebenarnya sudah baik. Ada perbedaan besar antara berkembang dan terus merasa kurang. Berkembang berarti bergerak maju sambil tetap menghargai hidup yang sedang dijalani. Sedangkan merasa kurang terus-menerus membuat manusia tidak pernah benar-benar menikmati hidupnya. Hari ini tidak puas karena belum kaya, besok tidak puas karena belum terkenal. Setelah terkenal, masih tidak puas karena takut kehilangan semuanya. Stoik mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari memiliki segalanya, tetapi dari kemampuan mengendalikan keinginan yang tidak perlu. Mereka sadar bahwa semakin banyak manusia menggantungkan kebahagiaan pada hal luar, semakin mudah hidupnya goyah. Coba lihat banyak orang yang tampaknya sukses, tetapi hidupnya sangat tegang. Sedikit masalah langsung panik, sedikit penurunan langsung stres, sedikit komentar negatif langsung kehilangan semangat. Itu terjadi karena fondasi mentalnya dibangun di atas hal yang rapuh. Stoik melatih dirinya untuk tidak terlalu melekat pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Bukan berarti tidak menghargai kesuksesan, uang, atau pencapaian. Tetapi mereka sadar bahwa semua itu tidak bisa menjadi sumber ketenangan utama. Ketika seseorang terlalu melekat pada hasil, maka hidupnya akan selalu dipenuhi rasa takut kehilangan. Dan rasa takut kehilangan yang berlebihan sangat menguras energi mental. Banyak orang terlihat sibuk bukan karena memang perlu, tetapi karena takut dianggap gagal. Padahal, hidup yang terlalu dipenuhi rasa takut membuat manusia sulit menikmati proses. Semuanya terasa seperti beban, bahkan waktu istirahat pun terasa bersalah. Banyak orang tidak bisa benar-benar tenang karena pikirannya terus merasa harus produktif setiap saat. Stoik tidak menolak produktivitas. Mereka justru menghargai penggunaan waktu dengan baik. Tetapi mereka juga sadar bahwa manusia bukan mesin. Tubuh dan pikiran perlu ritme yang sehat. Orang yang benar-benar kuat secara mental biasanya tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Mereka tidak memaksa dirinya terus berjalan ketika pikirannya sudah penuh. Mereka memahami bahwa menjaga kejernihan mental jauh lebih penting daripada sekedar terlihat sibuk. Di era sekarang, sibuk sering dianggap simbol keberhasilan. Semakin capek seseorang, semakin dianggap hebat. Padahal, banyak kesibukan sebenarnya hanya bentuk pelarian dari ketidaktenangan batin. Ada orang yang terus mengisi hidupnya dengan aktivitas karena takut menghadapi pikirannya sendiri saat sendirian. Stoik justru menganggap kemampuan diam dengan tenang sebagai tanda kekuatan mental. Mereka tidak takut menghadapi dirinya sendiri. Mereka terbiasa merenung, mengevaluasi hidup, dan memahami isi pikirannya. Kita hidup di zaman yang membuat manusia terus terdistraksi. Sedikit bosan, langsung membuka ponsel. Sedikit sunyi, langsung mencari hiburan. Sedikit tidak nyaman, langsung mencari pelarian. Akibatnya, banyak orang tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri. Stoik percaya bahwa manusia perlu melatih kedekatan dengan pikirannya sendiri. Karena kalau seseorang tidak memahami dirinya, maka hidupnya akan mudah dikendalikan lingkungan. Produktif tanpa burnout bukan hanya soal mengatur jadwal, tetapi juga soal mengatur isi kepala. Sebab banyak kelelahan muncul karena konflik batin yang tidak selesai. Ada orang yang sebenarnya mampu, tetapi terus meragukan dirinya sendiri. Ada orang yang sebenarnya cukup, tetapi terus merasa tertinggal. Stoik mengajarkan pentingnya hidup berdasarkan realitas, bukan ilusi pikiran yang dibesar-besarkan. Mereka terbiasa melihat keadaan secara lebih objektif. Ketika ada masalah, mereka fokus mencari solusi, bukan memperbesar drama emosinya. Ini bukan berarti mereka tidak punya rasa takut. Mereka tetap manusia biasa. Bedanya, mereka tidak memberi rasa takut kekuasaan penuh atas hidupnya. Banyak orang gagal menjaga energi mental karena terlalu sering hidup dalam bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Pikiran terus sibuk memikirkan kemungkinan buruk. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau tidak cukup berhasil? Padahal, sebagian besar ketakutan manusia tidak pernah benar-benar terjadi.
tetapi energi mental sudah habis duluan karena terus memikirkannya. Stoik mengingatkan bahwa manusia sebaiknya fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Masa depan memang penting difikirkan, tetapi tidak perlu dijadikan sumber kecemasan tanpa akhir.